Uangnya udah aku balikin. Kau masih mau marah sama aku? Kau tahu nggak apa yang udah terjadi selama seminggu ini? Hari ini adalah hari ke-7 sejak ibuku meninggal. Aku udah mutusin buat putus sama pacarku Novi yang udah pura-pura miskin. Selama 3 tahun buat uji aku. Ayo, minum. Novi, kenapa dia ada di sini? Novi, pacarmu tahu nggak, satu botol wine Lafite yang kau buka ini, harganya setara gaji dia selama 3 tahun. Fikri udah ngasih semua uang ibunya dan juga semua uang hasil kerjanya di 3 tempat buat aku. Aku jadi kepikiran mau nikah sama dia. Jadi yang dia bilang, ayahnya punya utang judi. Terus gak sengaja nabrak mobil Rolls Royce. Semua cuma buat uji aku. Awal orang pacaran itu emang manis banget. Tapi makin lama baru bisa kelihatan sifat aslinya. Keluargamu itu kaya raya. Kalau kau sampai salah menilai orang, gimana nanti kalau dia ternyata mengincar hartamu? Hah? Ayo minum. Pakai uang ini buat selamatkan ibumu dulu. Andika udah bantu aku melunaskan utangku. Udah aku duga, di hatimu ibumu lebih penting dari aku. Seminggu yang lalu, kau lagi ngapain? Ibunya Fikri lagi sakit. Dia mau pakai gajinya yang diberikan padaku buat pengobatan ibunya. Orang tua kayak ibunya Fikri yang membesarkan anaknya sendirian selalu punya ingin rasa memiliki terhadap putranya. Bakal merebut putranya dari menantunya. Ah? Karena sekarang ibunya lagi sakit, kau malah harus lebih menguji dia. Lihat sebenarnya di hati dia itu lebih penting ibunya atau lebih penting kau. Sayang, uang yang kau kasih ke aku pakai dulu buat keadaan darurat. Nanti setelah semuanya selesai, aku cari lagi buat operasi ibumu. Kau nggak bakal salahin aku kan? Sayang, kenapa kau diam aja? Pakai uangnya buat selamatkan ibuku dulu. Padahal aku cuma pengen melihat responmu aja. Nggak kusangka kau bahkan nggak ragu sedikit pun. Fikri, aku benar-benar salah menilaimu. Uangnya udah aku balikin. Kau masih mau marah sama aku? Kau tahu nggak apa yang udah terjadi selama seminggu ini? Kau tahu apa yang udah terjadi selama seminggu ini? Pak Fikri, operasi ibumu dijadwalkan besok. Jadi tolong segera bayar biaya operasinya. Baiklah. Hari ini aku pasti akan bayar uang operasinya. Liburan pakai uang teman biar hidup nggak suram dan lebih bahagia. Novi! Ibu, tenang aja. Meskipun harus pinjam uang tinggi bunga, aku pasti akan bayar biaya operasinya. Fikri, ibu gak mau jadi bebanmu. Ibu! Ibu! Fikri, ibu gak mau nyusahin kau lagi. Jalan hidup baik-baik sama Novi ya. Ibu!
Ibu, ibu ayo bangun ibu. 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 Kenapa jadi marah-marah? Aku cuma mau menguji sikapmu memang salah. Lagian seminggu ini bisa ada kejadian apa? Andika bilang kau udah pinjam uang. Operasi ibu juga udah selesai dan gak ada masalah apapun. Kau masih mau ribut denganku? Kau masih mau ribut denganku? Kau percaya sama semua perkataan dia? Kau juga tahu kan, aku dari kecil tumbuh bareng Andika. Dia dari dulu suka sama aku. Tapi aku tetap milih sama kau. Kau tahu nggak, sesusah apa aku pinjam uang ke Andika? Sekarang udah kayak gini. Aku tadinya mau ke rumah sakit buat jagain ibumu. Tapi dengan sikapmu yang kayak gini, aku nggak mau lagi. Ibu, maafin aku. Aku nggak bisa nurutin pesan terakhirmu. Ibu udah pergi seminggu. Jadi sekarang aku harus ngadain pemakaman buat ibu. Kakak, kenapa kau yang pergi duluan? Keponakanku, turut berduka cita ya. Kami semua melihatmu dari kecil sampai besar. Walau sekarang ibumu sudah nggak ada, tapi paman-pamanmu masih ada semua. Iya, iya. Iya, makasih untuk paman semuanya. Kejadian sebesar ini, kenapa pacarmu nggak datang? Dulu tabungan ibumu, semuanya dikasih ke ayahnya Novi. Cuma demi dia bisa tanda tangan surat putus hubungan keluarga dan lepas dari masalahnya. Terus uang muka rumahmu juga dikasih semua ke Novi buat ganti rugi masalah kecelakaan waktu itu. Makanya ibumu biar bisa ninggalin sedikit uang buat kalian berdua sampai memilih. Tapi dia gimana? Dia malah nggak datang nganterin ibumu buat terakhir kalinya. Dia nggak punya hati nurani ya. Iya, keterlaluan banget. Kenapa dia bisa kayak gitu? Gimana aku harus kasih tahu ke kalian kalau semua ini gara-gara Novi yang cuma demi satu kalimat uang di mana maka cinta di mana sampai tega bikin kebohongan buat nguji ketulusanku sampai bikin tabunganku sama ibuku habis. Ibu, aku bersalah padamu. Kau demi aku kerja seharian sampai sakit karena kecapean. Kau ninggalin aku biar uangnya tetap ada untuk aku sama Novi bisa hidup baik. Tapi sampai kau meninggal pun gak tahu kalau Novi itu ternyata kaya banget. Sebenarnya kau gak perlu ngorbanin diri. Nah, biarlah kalau pacarmu nggak datang. Kami yang akan nganterin ibumu buat terakhir kali. Dia pasti datang. Aku coba telepon dulu ya. Eh, Novi, aku harap kau bisa datang buat nganterin ibuku. Biar pamanku juga bisa agak lega. Novi, kau bisa datang sebentar nggak? Ibuku dia. Aku udah bilang, aku nggak mau ngurusin ibumu. Novi, kau bisa datang sebentar nggak? Ibuku dia. Bilang, aku nggak mau ngurusin ibumu. Lagian aku lagi kerja sekarang. Andika memang temanku, tapi utangku ke dia tetap harus dilunasi. Kalau kau cuma mau pinjamkan uang buat ibumu nggak mau pinjamkan buatku, aku terpaksa harus usaha sendiri. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi.
Hari ini yang paling penting adalah bintang ulang tahun kita, Andika. Jadi nggak ada yang boleh gangguin ulang tahunnya. Ayo minum dulu. Ayo minum selamat dulu. ulang tahun. Selamat ulang tahun. Bersulang. Bersulang. Makasih. Selamat ulang tahun, Andika. Novi, barusan pacarmu yang nelpon ya? Apa aku sudah mengganggumu? Tuan Andika, kau mana mungkin gangguin? Menurutku yang mengganggu itu dia. Tindakan Nona Novi udah benar biar dia tahu diri. Anak kampung kayak dia, berani banget bikin Nona Novi kesal. Benar. Memangnya ibunya itu pantas dijaga oleh Nona Novi? Memangnya dia punya keberuntungan benar. gitu? Sudahlah. Ayo bintang ulang tahun, potong kuenya. Jangan telepon lagi. Paman bisa tebak kalau kalian sudah putus. Ini semua udah takdir. Bukan salahmu. Tapi kau harus tetap kuat ya. Biar ibumu tenang di sana. Paman, Ayo, nak, kita antar ibumu biar dia tenang di peristirahatan terakhir. Ayo. Ibu. Kenapa, Novi? Kau ngerasa nggak? Fikri akhir-akhir ini berubah banget dari yang dulu. Memang dia bisa berubah kayak apa? Jangan dipikirin. Ayo, kita lanjut main. Kalian main duluan aja, aku mau ke toilet. Masih mikirin soal Novi ya? Enggak. Coba lebih terbuka, nak. Kalau ibumu melihat dari atas sana, pasti beliau nggak mau lihat kau kayak gini. Karena kau sama Novi. Novi, akhirnya kau balas telepon aku juga. Tapi semua udah telat. Halo, kenapa? Apa ibumu kenapa-kenapa? Enggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Jadi ngapain kamu nelfon aku berkali-kali? Sengaja mau bikin khawatir ya? Fikri, kau sekarang makin beda dari yang dulu. Aku sampai curiga kalau Maaf ya. kau... Aku nggak bakal gitu lagi. Halo? Nggak bakal gitu lagi. Gini banget cara menenangin pacar. Fikri, kau keterlaluan. Ini... Dia masih sama aja kayak dulu. Nunggu aku yang minta maaf duluan. Tapi kali ini... aku nggak bakal mau baikan lagi. Pakai uang ini buat selamatkan ibumu dulu. Andika udah bantu aku melunaskan utangku. Udah aku duga, di hatimu ibumu lebih penting dari aku. Seminggu yang lalu, kau lagi ngapain? Ibunya Fikri lagi sakit. Dia mau pakai gajinya yang diberikan padaku buat pengobatan ibunya. Orang tua kayak ibunya Fikri yang membesarkan anaknya sendirian selalu punya rasa memiliki terhadap putranya. Bakal merebut putranya dari menantunya. Karena sekarang ibunya lagi sakit, kau malah harus lebih menguji dia. Lihat sebenarnya di hati dia itu lebih penting ibunya atau lebih penting kau. Sayang, uang yang kau kasih ke aku pakai dulu buat keadaan darurat. Nanti setelah semuanya selesai, aku cari lagi buat operasi ibumu. Kau nggak bakal salahin aku kan?
Sayang, kenapa kau diam aja? Pakai uangnya. Buat selamatkan ibuku dulu. Padahal aku cuma pengen melihat responmu aja. Gak kusangka kau bahkan gak ragu sedikit pun. Fikri, aku benar-benar salah menilaimu. Uangnya udah aku balikin. Kau masih mau marah sama aku? Kau tahu nggak apa yang udah terjadi selama seminggu ini? Kau tahu apa yang udah terjadi selama seminggu ini? Pak Fikri, operasi ibumu dijadwalkan besok. Jadi tolong segera bayar biaya operasinya. Baiklah. Hari ini aku pasti akan bayar uang operasinya. Liburan pakai uang teman biar hidup nggak suram dan lebih bahagia. Novi! Ibu, tenang aja. Meskipun harus pinjam uang tinggi bunga, aku pasti akan bayar biaya operasinya. Fikri, Ibu gak mau jadi bebanmu. Ibu! Ibu! Fikri, Ibu gak mau nyusahin kau lagi. Jalani hidup baik-baik sama Novi ya. Ibu! Ibu! Ibu ayo bangun, Ibu! 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 Kenapa jadi marah-marah? Aku cuma mau menguji sikapmu memang salah. Lagian seminggu ini bisa ada kejadian apa? Andika bilang kau udah pinjam uang. Operasi ibu juga udah selesai dan gak ada masalah apapun. Kau masih mau ribut denganku? Kau masih mau ribut denganku? Kau percaya sama semua perkataan dia? Kau juga tahu kan, aku dari kecil tumbuh bareng Andika. Dia dari dulu suka sama aku. Tapi aku tetap milih sama kau. Kau tahu nggak, sesusah apa aku pinjam uang ke Andika? Sekarang udah kayak gini. Aku tadinya mau ke rumah sakit buat jagain ibumu. Tapi dengan sikapmu yang kayak gini, aku nggak mau lagi. Ibu, maafin aku. Aku nggak bisa nurutin pesan terakhirmu. Ibu udah pergi seminggu. Jadi sekarang aku harus ngadain pemakaman buat ibu. Kakak, kenapa kau yang pergi duluan? Keponakanku, turut berduka cita ya. Kami semua melihatmu dari kecil sampai besar. Walau sekarang ibumu sudah nggak ada, tapi paman-pamanmu masih ada semua. Iya. Iya, makasih untuk paman semuanya. Kejadian sebesar ini, kenapa pacarmu nggak datang? Dulu tabungan ibumu, semuanya dikasih ke ayahnya Novi. Cuma demi dia bisa tanda tangan surat putus hubungan keluarga dan lepas dari masalahnya. Terus uang muka rumahmu juga dikasih semua ke Novi buat ganti rugi masalah kecelakaan waktu itu. Makanya ibumu biar bisa ninggalin sedikit uang buat kalian berdua sampai memilih.
Tapi dia gimana? Dia malah nggak datang nganterin ibumu buat terakhir kalinya. Dia nggak punya hati nurani ya. Iya, keterlaluan banget. Kenapa dia bisa kayak gitu? Gimana aku harus kasih tahu ke kalian kalau semua ini gara-gara Novi yang cuma demi satu kalimat uang di mana maka cinta di mana, sampai tega bikin kebohongan buat nguji ketulusanku, sampai bikin tabunganku sama ibuku habis. Ibu, aku bersalah padamu. Kau demi aku kerja seharian sampai sakit karena kecapean. Kau ninggalin aku biar uangnya tetap ada untuk aku sama Novi bisa hidup baik. Tapi sampai kau meninggal pun gak tahu kalau Novi itu ternyata kaya banget. Sebenarnya kau gak perlu ngorbanin diri. Nah, biarlah kalau pacarmu nggak datang. Kami yang akan nganterin ibumu buat terakhir kali. Dia pasti datang. Aku coba telepon dulu ya. Novi, aku harap kau bisa datang buat nganterin ibuku. Biar pamanku juga bisa agak lega. Novi, kau bisa datang sebentar nggak? Ibuku dia... Aku udah bilang,